Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Kita akan melihat hari ini sampai dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Tetapi untuk sebelum kita sampai ke dalam pembahasan Kisah Para Rasul, kita sebelumnya akan membahas tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang bagaimana untuk berbaur dalam dunia ini. Nah, dalam setiap kehidupan orang Kristen, apalagi pengikut Tuhan, itu adalah suatu kewajiban bagi kita untuk melakukan dan menaati firman Tuhan. Adalah suatu kewajiban bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Tetapi yang menjadi tantangan adalah tidak mudah untuk merenungkan atau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apalagi kehidupan kita disekelilingi dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita mencoba untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mencoba untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, ketika kita ingin mencoba berbuat baik atau berbuat sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin melihat kita dengan perasaan iri hati. Mungkin orang lain akan menjatuhkan kita. Pada intinya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka membenci orang-orang yang melakukan kebaikan, apalagi orang-orang yang melakukan kejujuran. Karena kita sering melihat bahwa orang-orang yang melakukan kejujuran, mereka seringkali dijauhi orang, mereka seringkali dilecehkan orang, dan mereka seringkali juga dicurangi oleh banyak orang. Dan itu adalah kenyataan. Nah, tetapi Tuhan Yesus menasihatkan kita harus tetap berbaur dengan orang-orang di sekitar kita. Bukannya kita tidak boleh ikut bergaya dengan mereka atau berbaur atau bergaul dengan mereka, tetapi orang Kristen harus bisa menarik suatu batasan. Sampai di mana kita bisa berbaur kepada orang dunia, sampai di mana kita bisa bergaul dengan mereka, sampai di mana kita bisa terjun ke dalam kehidupan orang-orang dunia. Nah, batasan-batasan itu yang harus kita pegang, dan batasan-batasan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bergaul dengan dunia bukannya tidak boleh, sekali lagi, tetapi masalahnya kehidupan orang dunia itu dekat dengan yang namanya dosa. Nah, itu yang kita harus berhati-hati, itu yang kita harus berjaga-jaga dalam setiap langkah kita atau setiap pergaulan kita, sampai di mana kita mau bergaul dengan kehidupan orang-orang dunia. Bukannya kita juga harus menyingkir dari mereka, tidak juga, karena Paulus pernah mengatakan bahwa jika demikian maka kita harus tinggalkan dunia ini. Paulus menuliskan dalam suratnya, di dunia ini kita hidup dengan orang-orang berdosa. Lingkungan orang-orang berdosa, lingkungan kegiatan-kegiatan dosa atau tindakan-tindakan dosa itu ada di sekitar kita, ada di tetangga-tetangga kita, ada di lingkungan terdekat kita, ada di keluarga kita, ada di mana-mana. Jadi kita tidak bisa menghindari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi itu adalah tergantung daripada kita, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana harus kita bisa menjaga diri, bagaimana kita harus bisa membela diri kita ketika kita berbaur dengan orang-orang dunia. Dalam suratan Paulus mengatakan bahwa supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Ketika kita tahu apa keinginan-keinginan dunia, ketika kita tahu apa prinsip-prinsip dunia, ketika kita tahu mengerti cara hidup dunia, ketika kita hanya tahu, bukan melakukan dan bukan mengikuti, kita bisa menarik batasan, kita bisa tahu apa strategi-strategi iblis atau strategi-strategi orang dunia. Nah, Yesus pun mengetahui bahwa ketika ia mengutus para murid-muridnya, dia tahu bahwa Yesus sedang mengutus murid-muridnya itu di tengah-tengah serigala, dan Yesus menasihati para muridnya bagaimana muridnya harus bertindak. Dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kita melihat Tuhan Yesus berkata bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba adalah mangsa dari serigala, dan serigala akan memangsa domba karena itu memang sudah ada di darah dan dagingnya. Dan tetapi Tuhan tidak mau orang Kristen menjadi domba yang tidak berdaya, domba yang selalu tertindas, domba yang selalu menjadi terpojok. Oleh sebab itu Tuhan menasihatkan demikian, cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Nah, ayat ini mudah untuk disalahartikan. Ayat ini ketika Tuhan berkata cerdik seperti ular, Tuhan tidak menghubungkan dengan kuasa kegelapan, Tuhan tidak menghubungkan dengan kuasa setan. Karena binatang dan setan itu tentu
Dua hal yang berbeda. Ketika Tuhan menyebutkan ular, di sini yang Tuhan maksud dengan ular itu adalah ular, dia pandai untuk, dia tahu kapan waktunya untuk bersembunyi, dia tahu kapan waktunya untuk menyerang, dia tahu kapan waktunya untuk berjalan, dan dia tahu waktunya harus dia menyembunyikan diri daripada musuhnya. Jadi ular ini memiliki kecerdikan, memiliki kecerdasan. Dalam bahasa lain juga, bahasa Inggris juga dikatakan bahwa cerdik ini juga bisa diartikan dengan bijaksana. Jadi bagaimana kita bijaksana, bagaimana kita cerdik untuk bergaul dengan orang-orang di dunia. Nah, tulus seperti merpati itu artinya adalah kecerdikan kita, kecerdasan kita. Kita harus membatasinya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki pengetahuan-pengetahuan. Kita harus belajar dari buku-buku. Kita harus belajar daripada orang-orang lain. Bagaimana cara harus bekerja, bagaimana strategi ini dan itu, bagaimana cara harus bergaul. Kita harus belajar, kita harus memiliki pengetahuan, kita harus memiliki alat bagi kita yang dapat membantu kita. Tetapi kecerdasan kita, potensi kita, apapun yang kita punya, itu harus ada batasannya. Dan batasannya itu harus kita tarik. Dan batasannya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jika ada suatu strategi atau masukan-masukan dari orang lain, tetapi ketika itu di luar batasan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak boleh melangkahi hal tersebut. Ketika kita tidak memiliki batasan, kita hanya ambil cerdik seperti ularnya saja, maka kita banyak melihat orang-orang di luar sana. Banyak kisah-kisah dalam perjanjian lama, Raja Saul, dia menganggap dirinya lebih cerdas daripada nabi sehingga ia mempersembahkan korban sebelum waktunya, dan banyak sekali contoh-contoh Alkitab yang lain. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, karena mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri tanpa dibatasi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab itu menasihatkan bahwa kehidupan manusia itu harus imbang. Kita harus sendiri harus mencari ilmu sebanyak mungkin. Kita sendiri harus mencari pengetahuan sebanyak mungkin. Tetapi kita harus juga mengimbanginya dengan membaca firman Tuhan. Kita juga harus mengimbanginya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus. Bergaul dengan dunia itu kita tidak harus berkompromi dengan kejahatan. Itu juga yang Tuhan Yesus maksudkan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 16-17, ini adalah ayat yang sangat keras, dan sekali lagi ini juga ayat yang sangat mudah untuk disalahartikan. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Ayat 17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik. Mengapa engkau membinasakan dirimu sebelum waktumu? Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita merasa diri terlalu kudus, merasa diri terlalu suci, merasa diri terlalu lebih daripada orang-orang lain, maka kita akan seperti orang Farisi. Dan Tuhan menentang orang Farisi. Tuhan menentang orang-orang imam-imam yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain, yang menganggap kecerdasannya itu lebih daripada orang lain, sehingga ia menutup diri, ia tidak membuka diri dengan keadaan di sekitarnya. Jangan terlalu fasik, itu juga adalah nasihat. Jadi kehidupan manusia itu harus seimbang. Seimbang dalam artian bukan seimbang dalam perbuatan dosanya, dalam perbuatan baiknya, tidak. Kita harus menjauhi perbuatan dosa, tapi seimbang bagaimana kita harus melengkapi kehidupan kita dengan pengetahuan-pengetahuan, tetapi kita juga harus melengkapi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Alkitab maksudkan. Jadi dalam setiap langkah kita juga harus membuka wawasan kita harus membuka diri kita kepada pengetahuan-pengetahuan. Tapi sekali lagi batasi itu dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25-29. Ayat 25 dikatakan, jadi ceritanya itu adalah ketika itu Paulus diperhadapkan ketika ia sedang menginjil, ketika ia sedang memberitakan siapa Mesias, ketika ia sedang memberitakan siapa Tuhan Yesus. Tentunya orang Yahudi tidak menerima. Orang Yahudi pasti menolak Paulus, sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka ingin mengikat Paulus, mereka ingin menyiksa Paulus, mereka ingin menimpuki Paulus. Nah, di sini 25, tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disiksa, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum, apalagi tanpa diadili? Ayat yang ke-28, lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal.
Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur dan kepala pasukan itu juga takut. Nah, jadi di sini Paulus menggunakan apa yang ia punya, apa yang ia miliki di dunia ini. Kewarganegaraan Roma. Roma itu adalah negara yang sangat disegani, kebangsaan yang disegani oleh orang Yahudi. Tetapi Roma juga adalah kebangsaan yang jahat. Roma menindas orang Yahudi. Roma bahkan ikut serta dalam penyalipan Tuhan Yesus. Jadi Roma itu bukan suatu simbol yang baik. Tetapi ketika Paulus mengatakan ia adalah warga negara Roma, dia tahu ketika ia mengakui warga negara sebagai Roma, itu tidak berarti ia menyangkal Tuhan. Jadi dia tahu batasannya. Dia dapat menggunakan apa yang ia miliki dalam dunia ini, apa yang kita miliki dalam potensi-potensi yang kita miliki dunia ini, kita bisa pakai. Tetapi sekali lagi, jangan kita melangkahi kebenaran firman Tuhan, jangan kita sampai menjauhi firman Tuhan. Ketika orang Kristen teraniaya karena kehendak Tuhan, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi jika orang percaya atau orang Kristen itu teraniaya karena kesalahannya sendiri, itu menjelekkan nama Tuhan. Jadi kita pun harus bisa membela nama baik kita sendiri. Kita harus bisa membela kehidupan kita sendiri. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, perlengkapi kehidupan kita sendiri. Dalam Amsal 25 ayat yang ke-9, belalah perkaramu terhadap sesamamu, cerdik seperti ular, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Kita harus tulus seperti merpati, tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kecerdasan kita memancing kita untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat dosa. Jangan sampai kecerdasan kita yang begitu mempengaruhi kita sehingga kita dapat berbuat sesuka-suka, sehingga kita dapat memanfaatkan orang lain, memanipulasi orang lain. Kecerdasan kita harus dibatasi dengan kebenaran firman Tuhan. Potensi kita harus dibatasi dengan perintah-perintah Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah hiduplah berbaur, hiduplah dengan bijaksana ketika kita berbaur dengan orang di luar sana. Dan belalah perkara kita sendiri, belalah diri kita sendiri, belalah nama baik kita sendiri jika itu diperlukan, tetapi dengan kebenaran kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan yang maha baik. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami pengertian akan firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak tersesat dalam jalan ini, supaya kami tidak bingung dalam menjadi murid-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang menyertai kami, Kau yang memberikan kami bimbingan dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.